silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryono Triprojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Goes Wise. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tadi hari yang melelahkan. Hampir semua orang mengikuti perkembangan dari mulai tadi malam sampai sore tadi, karena tadi malam mulai banyak perdebatan, banyak prediksi, banyak kecurigaan segala macam kaitannya dengan sakitnya Roy Suryo dan Dr. Tifa yang rawat inap di Rumah Sakit Polri. Dan akhirnya jam 9 kurang lebihnya dua orang itu, Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan. Tapi ada trouble sedikit, ada crash sedikit sebelum berangkat, karena Roy Suryo tidak mau memakai rompi oranye. Sedangkan Tifa, Dr. Tifa dengan enjoy, dengan lemas, dia memakai rompi oranye, baju oranye. Nah, sesampai di Kejaksaan, pelimpahan itu tidak hanya Roy Suryo dan Tifa, tapi semua berkas masuk, semua alat bukti dilimpahkan. Nah, dan tidak berhenti di situ. Jadi tim kuasa hukumnya Roy Suryo dan Tifa lobby hukum, perang argumen, ya, dan memenuhi administrasi yang dibutuhkan. Dan akhirnya sekitar jam 5 sore tadi ada kejelasan bahwa Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan di Kejaksaan, ya. Jadi boleh pulang dengan catatan, ya, Nah, sehingga akhirnya Refli Harun mengumumkan itu di depan Kejaksaan, di depan wartawan, YouTuber, teman-teman mereka semuanya itu mengumumkan bahwa hasil keputusan jaksa dinyatakan Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan. Juga Roy Suryo juga sempat bertakbir, kemudian sedikit berpidato, ya, meluapkan kegembiraan, kepuasan. Bahkan Abdul Ghafur Sangaji sempat memeluk Roy Suryo karena mungkin saking senangnya. Tapi apa kira-kira? Kira-kira seperti apa itu? Kenapa bisa lolos, tidak ditahan? Kita ikuti dulu video berikut ini. Dan akhirnya ya pada pukul hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Amin ya Allah. Ya, amin. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif, dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya, dan mudah-mudahan dukungan itu tidak pernah surut. Amin. Ya, tidak pernah surut. Dan kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan
kepada Mas Roy dan Dr. Tifa untuk menyampaikan sesuatu. Siapa yang mau duluan? Ya, saya dulu. Ya. Mas Roy, silakan Mas Roy. Ya. Satu, Ya, dua, oke. tiga. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryono Terpudojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rusama, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Ya. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Gamblang Daerah Roy Suryo sudah menyatakan bahwa ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Versinya Roy Suryo. Sedangkan Refli Harun sempat ngomong bahwa ini adalah upaya hukum yang dilakukan agar Roy Suryo dan Tifa tidak dihukum, tidak dipenjara, ya, tidak ditahan, karena ada beberapa pertimbangan. Tapi Refli Harun juga mengatakan bahwa ke depan langkah ini setelah ini akan diadakan evaluasi, diskusi, mempersiapkan langkah hukum yang akan dipakai untuk menghadapi persidangan. Ya, segala sesuatu akan dipersiapkan, baik bukti, saksi, material, kemudian langkah-langkah hukum atau pengetahuan tentang hukum akan dikupas habis oleh Roy Suryo dan teman-teman, Refli Harun dan teman-teman, guna menghadapi persidangan. Nah, sekarang atas dasar apa kejaksaan tidak menahan Roy Suryo dan Tifa? Karena ini sudah menjadi perdebatan pro kontra kemana-mana. Pihaknya Pak Jokowi marah karena nggak segera ditahan. Nah, kemudian Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya berupaya kemudian ditangkap paksa istilahnya, dan ini juga menjadi perdebatan. Kemudian belum ada 1 hari ditangkap, masuk rumah sakit, akhirnya hari ini tadi Senin dilimpahkan ke kejaksaan beserta barang bukti dan barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya. Nah, kira-kira apa alasan dan dasar hukum dari kejaksaan? Kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tentunya rekan-rekan media yang hadir pada tempat ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenannya dan kesabarannya dari pagi bisa nunggu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penyampaian atau press release terkait perkembangan tindak lanjut terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang yang ditujukan di hadapan umum, yang dilakukan baik dengan melalui media elektronik atau secara langsung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434, 433, 441 KUHP maupun
dalam pasal 35, pasal 32 Undang-Undang ITE dan seterusnya sebagaimana yang disangkakan pada para tersangka sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, penyidik pada Direktur Krim Umum Polda Metro Jaya telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami selaku penuntut umum. Adapun tersangka yang diserahkan pada hari ini sejumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dengan inisial RS dan 1 orang perempuan dengan inisial TF. Selanjutnya barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini ada sejumlah 714 item yang terdiri dari beberapa jenis yang didominasi. Yang pertama sejumlah dokumen, buku, handphone, dan flash disk yang berisi tautan maupun video-video yang ada hubungannya dan kaitannya dengan perkara ini. Rekan-rekan media yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Selanjutnya terhadap tersangka dikenakan wajib lapor setiap seminggu sekali. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan penanganan perkara ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam press release-nya, Kejaksaan menyampaikan urut mulai dari pasal-pasal yang digunakan, kemudian apa saja tuduhan dari Pak Jokowi ke Roy Suryo dan kawan-kawan sudah disebutkan, dan juga menyebutkan bahwa ada barang bukti sejumlah 715 ya. 715 ada dokumen, ada flash disk, ada HP dan segala macam tadi disebutkan. Jadi kalau selama ini tersebar berita bahwa barang buktinya 709, ini malah tambah menjadi 715. Nah, mungkin dalam perkembangan waktu ini bukti bertambah bisa saja. Nah, itu kemudian yang mendasari Kejaksaan
tidak menahan Roy Suryo dan Tifa adalah yang pertama, pengajuan penangguhan penahanan dari pihak kuasa hukum. Itu satu. Kemudian yang kedua, jaminan dari keluarga. Keluarga menjamin kalau ada apa-apa, keluarga bertanggung jawab menanggung risikonya. Dan yang ketiga ini yang penting. Yang ketiga, surat pernyataan dari Roy Suryo dan Tifa. Isinya apa? Isinya adalah Roy Suryo sanggup kooperatif, satu. Kemudian yang kedua, tidak akan mengulang tidak akan mengulangi kegiatan itu, mestinya yang berdasarkan tuduhan dari Pak Jokowi. Dan yang ketiga, akan bersedia menjaga kondusivitas. Nah, artinya apa? Artinya menjaga kondusivitas itu artinya Roy Suryo sudah tidak bisa mengeluarkan statement-statement seperti kemarin, baik di Masmur media, di televisi maupun di sosial media, atau mungkin di online juga, ya, offline. Di seminar-seminar juga nggak boleh seperti itu, baik Roy Suryo maupun Tifa. Konsekuensinya itu, sehingga dari dasar itu kejaksaan membuat keputusan Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan. Nah, pertanyaannya, mulai hari ini pulang dari kejaksaan sampai di persidangan, karena dari pihak kejaksaan mengatakan karena ini sudah memakan waktu banyak dan sebagainya, maka akan disidang secepat-cepatnya. Persidangan akan dilakukan secepatnya, dan biar cepat ada keputusan yang inkrah, biar semuanya kondusif. Makanya mulai hari ini sampai nanti persidangan, Roy Suryo sikapnya seperti apa, kooperatif dan tidak mengulangi lagi, menjaga kondusivitas atau tidak, atau masih seperti kemarin. Seperti apa sikapnya Roy Suryo dan menimbulkan efek apa, dan bagaimana persidangannya, ikuti terus WS. Wassalam.